Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Minggu 6 April 2025. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna telah mengembalikan 6 unit kendaraan roda 4 ke pihak ketiga. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna berhasil mengevakuasi ular cincin emas sepanjang 1,5 meter di Kelurahan Ranai Darat kemarin. Dari Semempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna telah mengembalikan 6 unit mobil yang sebelumnya disewa dari pihak ketiga untuk kelancaran operasional penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Ketua KPU Natuna Kusnaidi mengatakan kendaraan sewaan tersebut sudah dikembalikan ke pihak ketiga. Menurut Kusnaidi, kendaraan yang disewa dari pihak ketiga itu digunakan selama tahapan Pilkada guna mendukung kelancaran distribusi logistik serta mobilitas petugas di lapangan. Dengan selesainya seluruh rangkaian pilkada, KPU Natuna pun telah menuntaskan kewajibannya dengan mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya. Kendaraan sewa ini kan dia kan pihak ketiga kemarin Pak, tidak dikembalikan ke Pemda Pak, ke pihak ketiga, KPU pusat melalui KPU provinsi, karena kan per Januari kemarin kan habis kontraknya gitu ke pihak ketiga sih Pak, tidak diperpanjang Pak. Dengan selesainya pengembalian mobil sewaan ini, KPU Natuna kini fokus pada tahapan selanjutnya, termasuk evaluasi penyelenggaraan pilkada serta persiapan menjelang agenda pemilu berikutnya. Beralih ke berita lainnya, pendengar, di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah, semangat umat muslim di Kabupaten Natuna dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah tetap tinggi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelola Wakaf dan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Haji Nasoha. Menurut Haji Nasoha, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat fitrah pada tahun ini terbilang cukup tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa hal ini mencerminkan kesadaran keagamaan masyarakat Natuna yang terus meningkat meskipun dihadapkan pada tekanan ekonomi. Kalau kita lihat kondisi rumah-rumah ibadah yang menerima zakat fitrah itu kan dikerumuni ya oleh umat Islam ya. Tentu saya pikir tidaklah menjadi berkurang seperti tahun-tahun kemarin, karena zakat fitrah ini kan zakat diri, zakat penyempurna dari pelaksanaan ibadah puasa. Jadi setiap yang berpuasa tentu ditutup disempurnakan dengan zakat fitrah. Jadi saya pikir ini tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi, dan zakat fitrah pun nilainya pun kan tidak besar ya, hanya 2,5 kilogram berat jiwa. Jadi sementara itu, zakat yang terkumpul sudah disalurkan kepada mustahik atau mereka yang berhak menerima, terutama masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dengan semangat gotong royong dan solidaritas yang tinggi, diharapkan zakat fitrah yang terkumpul dapat meringankan beban masyarakat
pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna berhasil mengevakuasi ular cincin emas sepanjang 1,5 meter di kawasan Kelurahan Ranai Darat kemarin. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Damkar Natuna, pihaknya mendapat laporan adanya ular tanah tersebut dari warga bernama Mono. Mendapat laporan dari warga, sejumlah anggota Damkar Natuna bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi ular cincin emas tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Natuna melalui Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Data Informasi Nur Hakim menyebutkan proses evakuasi berlangsung lancar. Setelah berhasil ditangkap, ular cincin emas tersebut dilepas kembali ke alam bebas jauh dari pemukiman warga untuk menghindari potensi bahaya lebih lanjut. Nur Hakim mengimbau jika masyarakat memerlukan bantuan penanganan yang berbahaya dapat menghubungi call center Disdamkar Natuna di nomor 0773 31113, layanan online petugas 24 jam. Beralih ke berita lainnya, pendengar, Bandara Ranai menjadi pintu masuk antar daerah dan mendukung adanya mudik dan arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Terkait hal tersebut, berikut petikan wawancara Yuspianti bersama Kepala Bandara Ranai Natuna, Ade Yuliana. Boleh diketahui Pak, sebagai Bandara Ranai itu apa saja persiapan yang dilakukan dalam mempersiapkan adanya lonjakan arus balik tersebut Pak? Ya, kalau persiapan yang harus dipenuhi seperti standar aja Pak. Yang pertama, kami harus menyiapkan fasilitas, peralatan maupun personil yang standby untuk memberikan pelayanan operasional sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Baik itu untuk proses pemeriksaan penumpang, proses check-in, dan kami juga selalu koordinasi dengan pihak maskapai. Mereka juga harus on time terhadap pelayanannya, baik pelayanan check-in ya. Kemudian kami koordinasi masalah ketepatan waktu pesawat. Karena bentuk pelayanan juga, jangan sampai mereka dampak dari peningkatan ini delay seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini arus kemarin sebelum H-10 sampai H ya, itu delaynya hanya kurang lebih 30 menit, tidak pernah delay lama. Nah, kemudian kedua gini Mbak, karena Wings Air ini selama ini memang pemantauan H-10 sampai H itu kalau 6R semua full booking, full seat, semua penuh. Tapi kalau Wings Air ini rata-rata di bawah 50%. Mungkin ya, ada himbauan juga yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat. Iya, himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, apabila menggunakan, terima kasih kepada masyarakat setelah menggunakan jasa penerbangan di Bandara Udara Ranai Natuna. Yang kedua, perlu diperhatikan dari jam keberangkatan. Seperti halnya kemarin waktu hari Sabtu, saya selalu monitor di lapangan, pesawat sudah mau close door, masih ada 4 orang kemarin yang terlambat. Ya mungkin barangkali orang dekat itu merentah, gak dekat dengan bandara, barangkali seperti itu. Jadi mereka terburu-buru hampir close seperti itu. Jadi dihimbau minimal itu paling enggak 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di tempat gitu aja. Karena ini untuk mempercepat pemberangkatan. Kasihan yang lain dan nunggu di pesawat, sementara ada yang penumpang lain, calon penumpang lainnya yang masih posisinya masih di luar gitu, masih kadang-kadang belum sampai. Jadi manifest itu harus sesuai dengan jumlah booking yang diminta tiket seperti itu. Yang keduanya jaga keselamatan, jaga kesehatan, kemudian jangan lupa untuk mempercepat proses pemeriksaan di
PSCP atau Passengers Security Checkpoint di Bandara Ranai, dimohon untuk barang-barang yang dibawa ke pesawat melalui harus clear dari barang-barang yang dikatakan baik itu senjata tajam maupun bahan-bahan yang berbahaya, sehingga pemeriksaan lebih cepat. Jangan sampai nanti begitu pemeriksaan security memperlambat di situ lagi karena ada barang yang dicurigai oleh teman-teman dari petugas personel pemeriksaan security. Jadi harapan apabila ada barang-barang berharga tidak boleh juga dibawa di bagasi. Itu nanti beresiko apabila ada hal-hal yang kehilangan maupun hal-hal yang negatif. Pernah terjadi hanya pada dosa, tapi bukan di sini, di Jakarta kejadian seperti itu. Jadi hindari hal-hal yang memperlambat untuk proses pemeriksaan barang di daerah pemeriksaan security. Demikian, Mbak. Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna telah mengembalikan 6 unit kendaraan roda 4 ke pihak ketiga. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna berhasil mengevakuasi ular cincin emas sepanjang 1,5 meter di kawasan Kelurahan Ranai Darat kemarin. Saya Nadianti mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.